Hai minasan, Nihon e ita koto ga arimasu ka? Apakah kalian pernah pergi ke Jepang? Nihon e ita koto ga arimasu ka? Nah, kalau misalkan tanya gitu, berarti jawabannya apa kira-kira? Minasan wa Nihon e ita koto ga arimasu ka? Anda pernah ke Jepang? Kalau ada pertanyaan seperti itu, berarti jawabannya cukup dijawab antara hai atau iye ya. Kalau misalkan pernah, Anda jawab hai arimasu. Kalau nggak pernah, iye arimasen. Seperti itu. Hingga saat ini kalian pernah berwisata kemana saja? Nah, misalkan Anda di dalam negeri di mana saja ya. Misalkan pernah ke Danau Toba, ke Malioboro ya, ke Braga dan seterusnya. Tapi kalau keluar negeri, saya sudah pernah keluar negeri, saya sudah pernah ke Amerika, lihat patung Liberty, ke Jepang, saya ke Tokyo Disneyland atau ke Korea, nanti bisa cerita di sini. Nah, karena berkaitan tidak hanya nama wilayah yang ada di Indonesia ya, kalau yang pada materi sebelumnya kan kita bahasnya cuma yang di Indonesia tuh, misalkan Surabaya di Jawa Timur, terus ada Tegal di Jawa Tengah. Nah, sekarang kita coba lebih luas lagi ke internasional ya, nama-nama negara. Yang pertama di sini ada negara Prancis. Hai, Prancis wa Nihongo de France des. France dari kata France ya, karena ini tertulis dari France bahasa asing bukan bahasa Jepang, maka ditulis dalam huruf katakana France. Kemudian yang kedua Indo. Hai, minasan. Kiyoshikete ne, hati-hati ya. Dalam kono Indo kotoba no sukai kata, dalam menggunakan kata Indo. Karena Indo ini bukan Indonesia ya. Indo nan desu ka Indo, minasan. Kalau dilihat peta Indo tuh mana? Indo wa nan desu ka? Shitemasu ka minasan? Silakan yang tahu jawab. Indo itu apa? Negara mana Indo? Kalau Indonesia itu Indonesia. Kalau Indo? Negara? India. Hai, negara India. Nah, kalau kita kan di Indonesia seringkali kan suka bikin singkatan-singkatan, termasuk diantaranya adalah menyikat Indonesia dengan bilang Indo. Saya orang Indo. Nah, seperti itu ya. Padahal maksudnya Indo di sini kalau di Jepang Indo wa India. Indonesia Jin wa orang Indonesia. Indo Jin wa orang India. Ya, jadi hati-hati ya. Kemudian yang ketiga ada Chugoku. Hai, Chugoku. Nanti kami minasan. Kira-kira Chugoku negara mana itu? Kalau lihat di peta. Chugoku. Ya, ini dekat-dekat sama Jepang ya. Chugoku masih wilayah Asia. Chugoku itu negara asal huruf kanji ya. Jadi berasal dari negara Cina. Ya, Chugoku itu Cina. Nah, karena asalnya kanji, maka bisa ditulis dengan huruf hiragana ya, tetap normal, tidak dianggap sebagai bahasa asing atau bahasa yang di luar yang tidak bisa dituliskan dalam kosakata bahasa Jepang. Chugoku itu masih bisa, makanya muncul Chugoku tanpa harus ditulis pakai katakana China misalkan seperti itu ya. Kemudian yang keempat di sini ada Amerika katakana. Kemudian yang lanjut lagi yang kelima ada Ejipto. Ejipto nan desu ka minasan? Ejipto apa Ejipto? Ejipto wa? Hai, Ejipto apa? Iya, Ejip apa? Bahasa Indonesianya apa Ejip? Mesir, Pak. Mesir. Hai, Mesir des Ejipto wa? Mesir ya, dari kata Ejip jadi Ejipto. Hai, segiwa Indonesia sudah pada paham ya, Indonesia. Kemudian yang keenam ada Australia. Di bawahnya Indonesia agak miring sedikit ya, sebelah kanan bawah itu ada Australia, dari kata Australia, aus ya, menjadi vokal panjang Australia. Australia. Lalu yang terakhir yang ketujuh ada Peru. Nah, ada Peru. Nah, di sini pada bab ini kan cuma dimunculkan ada berapa nih? Ada 7 ya. Tetapi nanti kalau Anda mau menggabungkan dengan negara lain yang sudah pernah Anda pelajari seperti Filipina, Thailand, Thai ya, Vietnam, Singapura, Malaysia dan lain boleh ya, silakan. Atau mungkin negara yang lain lagi, Sensei, saya masih punya Sensei, negara-negara Eropa, misalkan Swiss, Italia, ada Inggris, ya, ada Brazil, Argentina, terserah, Anda mau nambahkan boleh. Ya. Takutnya kalau di sini misalkan masih kurang menurut Anda, nanti saya mau bikin kalimatnya
nggak pakai negara di sini. Yang lainnya yang pernah saya kunjungi nggak cuma negara ini sensei. Atau yang di sini nggak ada sensei negaranya saya kunjungi, saya adanya negara yang lain, misalkan Korea Selatan, itu gimana? Boleh Anda pakai negara yang lain. Nah sekarang cara penerapannya dalam pola kalimat seperti ini ya, tinggal Anda masukkan itu yang ada nani-nani, yang titik-titik-titik itu. Tadi kan saya di awal sudah bilang, karena penandanya adalah partikel E ya, ini tertulisnya he tetapi dibacanya E ya. Karena penandanya adalah partikel E, maka depannya ini biasanya atau umumnya adalah suatu tempat atau lokasi, tempat tujuan ya, bisa negara, bisa kota, bisa tempat wisata, bisa desa, atau ruangan pun juga bisa. Intinya menyatakan suatu tempat ya, lokasi. Diikuti dengan ita koto ga arimasu, pernah pergi ke titik-titik-titik. Nah, misalkan kita mau bilang pernah pergi ke Perancis, kira-kira gimana? Bahasa Jepang ya. Nihongo de nan desu ka? Silakan yang mau jawab. Pernah pergi ke Perancis. Watashi wa, saya pernah pergi ke Perancis, sensei. Nihongo de nan desu ka? Minasan. Saya pernah pergi ke Perancis, sedang bisa? Itu tinggal yang di nani-nani, titik-titik-titik, diberi atau dikasih negara. Jadi gimana? Gimana? Furansu he ita koto ga arimasu. Hai, Furansu e ita koto ga arimasu. Hai, Furansu e ita koto ga arimasu. Oke, sekarang kalau kita rubah ya, ini kan negara. Misalkan saya sudah pernah pergi ke Sakodeska, gimana? Nani ita koto ga arimasu. Gimana minasan? Pernah pergi ke Semarang? Sumaran ne ita koto ga arimasu. Hai, Semarang ita koto ga arimasu. Ini namanya siapa nih Mbak yang jawab? Safitri Pak, sensei. Safitri-san. Hai, arigatou Safitri-san. Hai. Semarang ita koto ga arimasu. Jadi bisa dibuat untuk negara, bisa buat kota ya. Misalkan kita coba lagi, saya nggak mau negara, nggak mau kota, oke. Langsung tempat wisatanya gimana? Bisa. Misalkan saya pernah pergi ke Lawang Sewu. Nihongo de do desu ka? Gimana bahasa Jepangnya? Saya pernah pergi ke Lawang Sewu. Gimana minasan? Saya pernah pergi ke Lawang Sewu. Rawang Sewu? Rawan sewu ita koto ga arimasu. Hai, Rawang Sewu e ita koto ga arimasu. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau misalkan Anda menyatakan saya pernah pergi ke. Nah, kalau misalkan saya kebalikannya, saya mau bilang saya nggak pernah pergi ke. Tinggal arimasnya diganti Sen. Iya, arimasen. Misalkan kan temannya cerita tuh panjang lebar. Watashi wa Amerika ita koto ga arimasu. Gitu kan. Atau mau nyombong atau gimana ya. Mau pamer atau gimana. Terus Anda bilang, so desu ka? Oh gitu. Watashi wa ne Amerika ita koto ga arimasen. Nah, kalau saya nih, saya tuh belum pernah loh pergi ke Amerika. Nah, bisa ya, tinggal diganti arimasen menjadi arimasen. Nah sekarang kita agak keluar sedikit ya dari kata kerja yang ita yang saya bilang tadi pergi. Ini saya kasih contoh, misalkan penggunaan pola kalimat ini kita gunakan dalam kata kerja yang lain itu bisa. Contohnya misalkan makan. Tadi kan saya bilang kalau makan itu tabemas, present tense-nya, kemudian past tense-nya adalah tabemashita, dan past tense atau lampau yang informal yang tidak biasanya adalah tabeta. Kita bisa gunakan. Misalkan mau cerita kalau saya sudah pernah makan sushi. Nah, gitu kan. Anda bisa bilang sushi o tabeta koto ga arimasu. Nah, jadi nggak mesti harus gitu, nggak mesti ya. Kenapa ini kok partikelnya Karena kata kerjanya ikimas, pergi itu kan butuh ada
perpindahan tempat kan. Tapi kalau misalkan kata kerjanya kata kerja yang biasa yang membutuhkan objek, maka gunakan partikel o. Watashi wa sushi o tabeta koto ga arimasu. Misalkan watashi wa, Anda tanya, Sensei wa, sumimasen sensei wa osake o nonda koto ga arimasu ka gitu kan. Anda tanya ke sensei udah pernah minum sake enggak? Gitu kan. Terus sensei bilang, sumimasen. Watashi wa sake o nonda koto ga arimasen. Saya belum pernah minum sake, seperti itu ya. Atau pakai kalimat yang lain, misalkan watashi wa Naruto o mita koto ga arimasu, atau anime o mita koto ga arimasu. Saya sudah pernah nonton anime, saya sudah pernah nonton Naruto. Nah, seperti itu bisa ya. Jadi ini menceritakan suatu hal yang sudah pernah kita lakukan. Pola kalimatnya ta koto ga arimasu. Nah, memang lebih advance-nya, agak susahnya adalah kalian harus tahu dulu kan syarat itu berubah menjadi ta. Nah, sementara ini kalian nggak tahu, kalian patokannya nyala satu saja, yaitu yang ita ya, ita. Tapi nanti kalau misalkan di sini ada yang butuh tantangan, merasa tertantang, silakan Anda cari kata kerja yang lain, cari perubahannya ke bentuk ta, itu langsung digunakan ke pola kalimat ini, sangat bisa sekali ya minasang. Itu sekitar tambahan aja, jangan khawatir itu nggak keluar di ulangan ya, itu kan saya malah keluar dari sini nanti. Tuliskan nama negara, oke ini nggak usah ya, kita skip aja. Nah sekarang kita langsung lanjut. Tadi kan di awal saya bilang tujuan pembelajaran kita salah satunya adalah Anda bisa menjelaskan kesan Anda terhadap tempat wisata yang sudah pernah Anda kunjungi ya kan. Nah caranya gimana? Karena menyatakan kesan maka harus menggunakan salah satunya caranya adalah menggunakan kata sifat dalam memberikan pendapat ya. Karena kata sifat tentu saja beberapa darinya sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Nah, contohnya yang pertama ini ada enak. Nihongo de nan desu ka minasang? Enak. Oishi. Oishi. Hai, oishi desu. Sore kara menarik. Sudah pernah nggak menarik? Menarik belum pernah ya kayaknya ya. Apa di kelas 10 sudah pernah belum ya menarik? Kayaknya sih sudah pernah dulu yang tentang pelajaran itu kan matematika gampang gitu kan. Terus ada yang matematika susah. Kayaknya dulu sudah pernah di kelas 10. Menarik wa nihongo de omoshiroi. Hai, omoshiroi. Kemudian mengagumkan, bikin Anda takjub sampai tepuk tangan. Wih, keren gitu ya. Misalkan nonton konser atau nonton video, nonton penyanyi lagi nyanyi gitu, Anda pengen memberikan kesan, Anda bisa bilang subarashi. Ya, subarashi. Subarashi. Anata wa subarashi desu gitu. Misalnya Anda ketemu sama artis Anda bilang, anata wa subarashi desu. Selain Anda bilang sugoi gitu kan, keren, sugoi desu ne gitu kan. Anda bisa bilang subarashi, mengagumkan sekali, menakjubkan. Ini semua kata sifat iya, oishi, omoshiroi, subarashi. Nah, yang nomor 4 dan 5 ini kata sifat na. Yang pertama ada taihen, dan yang kedua ada kire. Ini juga sudah pernah ya. Kire kalau untuk manusia artinya cantik, tapi kalau untuk menyatakan tempat atau ruangan bisa berarti cantik, bersih, indah. Nah, taihen, nah perhatikan yang taihen. Taihen ini kan di sini terjemahnya sulit ya. Mirip seperti mirip seperti muzukasi. Nah, muzukasi juga sulit, tapi ada bedanya. Kalau muzukasi itu biasanya untuk seperti persoalan ya, kayak soal, misalkan Nihongo wa muzukasi desu. Bahasa Jepang itu susah, pembelajarannya itu susah. Atau soal kelas shiken wa muzukasi desu, ulangan tes wa muzukasi desu, ulangannya susah. Tapi kalau taihen itu bukan susah yang hanya seperti itu. Taihen itu kayak repot gitu. Anda merasa direpotkan dengan situasi tersebut. Misalkan dengan pelajaran. Jadi Anda juga bisa bilang ya, sensei, sumasen ya sensei, maaf sensei, Nihongo wa taihen desu ne sensei. Sensei bahasa Jepang itu susah ya sensei. Maksudnya itu berat banget buat sensei, buat saya merepotkan. Belum belajar hurufnya, belum kosakatanya, grammarnya sensei, belum kanjinya. Aduh, saya mumet sensei. Anda bilang seperti itu, taihen desu ne gitu kan. Kalau muzukasi kayak kesulitan dalam satu hal gitu ya. Saya sulit nggak bisa mengerjakan. Tapi kalau taihen itu kayak Anda merasa repot karena banyak hal. Contohnya di sini kan ada olahraga panjat tebing ya kan. Itu kan tidak olahraga yang sesimpel seperti olahraga lain. Misalkan kayak sepak bola. Itu kan cukup ada bola. Ya meskipun Anda nggak pakai sepatu misalkan. Terus nggak ada gawang pun Anda masih bisa main bola. Tapi kalau ini panjat tebing. Itu kan tidak sesimpel itu. Anda butuh sesuatu yang harus dipanjat ya. Nanti kalau nggak dipanjat namanya bukan panjat tebing ya kan, harus tebing ya, atau mungkin tidak pakai tebing tapi kayak semacam kayak yang pecinta alam biasanya itu ada ya, kayak buat
Nah, kalau di Olimpiade itu kan ada yang lompat cepat merayap ke atas itu kayak panjat tebing, nah itu bisa sih. Tapi kan butuh alat itu. Kemudian juga harus ada alat-alatnya, alat pengamannya. Anda harus fokus juga ketika olahraga itu, karena kalau salah sedikit taruhannya nyawa. Makanya Taihen ya. Ini olahraga yang Taihen, yang tidak mudah ya. Sulit karena cukup banyak persyaratan ya, tidak mudah seperti itu. Kemudian Kire ini sudah saya jelaskan, indah dan cantik ya. Kita lanjut saja. Indo de nani o shimashita ka? Indo de nani o shimashita ka? Nah, kalau Anda perhatikan, saya tadi bilangnya Indo de nani o shimashita ka, pakai kata shimashita. Menandakan bentuk lampau. Berarti sudah terjadi. Kalau misalkan akan terjadi, simple present tense kalau bahasa Inggris ya, maka saya akan bertanya nani o shimasu ka? Misalkan Anda cerita gitu kan. Sensei, watashi wa asta hima desu, misalkan. Besok saya santai, saya lenggang. Nah, saya tanya, nani o shimasu ka? Hima desu kara, karena kamu santai lenggang, nani o shimasu ka? Kamu akan berbuat apa, melakukan apa? Nah, ini masih planning, simple present tense. Bisa planning, bisa sesuatu yang jadi kebiasaan sudah terjadi. Tapi kalau misalkan sudah lewat, Anda tanyanya dirubah ke bentuk lampau. Jadi, nani o shimashita ka? Saya cerita ke sensei. Sensei, watashi wa Indo itakoto ga arimasu. Saya sudah pernah pergi ke India, sensei. Terus saya tanya, Indo de nani o shimashita ka? Kamu di India ngapain aja? Apa yang kamu lakukan di India? Nanti kalian jawabnya juga bentuk past tense semua ya. Misalkan saya makan, apa sih masakan khasnya India itu? Misalkan makan nasi kare gitu kan. Bisa pakainya bentuk tapi masta, minumnya minum apa gitu, minum khas India, tapi masta, dan seterusnya. Ini seharusnya ada percakapannya ya, tapi ini tadi saya di kelas yang lain coba juga agak kesulitan untuk memutar audionya. Jadi kita skip aja langsung ke bentuk dalam susunan percakapannya itu dalam bentuk tulisan ya. Di sini ada kalimat tanya do desu ka? Nah, mirip kayak tadi ya, nani o shimashita ka, bentuknya past tense. Do desu ka? Do desu ka? Asalnya dari kata do desu ka, bagaimana? Ini sama kayak di materi sebelumnya, kalau Anda masih ingat yang kita belajar Surabaya wa rawon ga arimasu. Terus ada pertanyaan, rawon do desu ka? Rawon wa do desu ka? Rawonnya gimana? Nah, Anda jawab rawon wa oishii desu, totemo oishii desu, dan seterusnya. Tapi karena ini kita sesuatu hal pengalaman yang sudah pernah kita lewati, nah Anda makanya pakai bentuk lampau. Do desu ka? Gimana? Bagaimana perjalanan kamu? So, Anda bisa menjawab, karena pertanyaannya lampau, maka jawabannya pun harus juga lampau. Nah, pertanyaan sensei buat kalian, kelas 11 IPA 1 ya. Do desu ka? Kemudian dijawab taihen. Nah, kira-kira apa belakangnya? Taihen. Ini kata sifat na ya, taihen. Berarti gimana kalau kata sifat na? Past tense-nya gimana? Taihen. Ada yang mau jawab? Taihen. Misalkan kata sifat yang lain ya, kirei desu, jadi kirei desta. Nanti kalau taihen, jadi Taihen desta. Taihen desta. Hai, taihen desta. Do desta ka? Gimana? Taihen desta. Aduh, mana ya? Susah nih, repot nih ya, taihen desta. Nah, tapi dia lanjutkan lagi, ya, dia memberikan komplement, memberikan kesan itu nggak cuma satu, masih ada lanjutannya. Repot sih, susah sih ini. Tetapi namun tetapi subarashi. Nah, sekarang pertanyaan saya, gimana caranya mengutarakan kata sifat i tapi jadi bentuk lampau? Ada yang tahu nggak? Subarashi kira-kira jadi apa? Ini saya kasih contoh ya, kata sifat i yang lain. Samui desu, samukatta desu. Atsui desu, atsukatta desu. Subarashi desu, kira-kira jadi apa? Gimana? Ada yang bisa? Saya ulangi ya. Atsui desu, atsukatta desu. Samui desu, samukatta desu. Subarashi desu. Jadinya? Jadi gimana? Subakata desu, Pak. Subakata? Subarashi jadi? Subarashi kata desu. Hai, subarashi kata desu. Oke, biar lebih jelas saya kembalikan lagi ke sini ya. Nah, jadi caranya merubah
Kalau yang kata sifatnya gampang ya, karena dia kan seperti penanda predikat kayak des gitu. Jadi misalkan Tayehen cuma tinggal jadi desta seperti itu. Tapi kalau yang kata sifat i, nah ini yang agak harus ada pahami betul ya. Untuk kata sifat i, merubah ke bentuk past tense-nya adalah dengan merubah huruf i yang terakhir itu menjadi kata ya. Kata sifat i kan semua kata sifat yang berakhiran huruf hiragana i kan di belakangnya. Nah, cara merubah ke lampaunya adalah i dirubah menjadi kata. Misalkan oishi des, jadi gimana minasang? Oishi kata desu. Hai, oishi kata des. Omoshiroi. Jadi hai, omoshiro kata des. Bukan omoshiroi kata ya, ingat. I-nya dirubah ke kata. Subarashi. Jadi gimana? Subarashi kata des. Hai, subarashi kata des. Nah, seperti itu ya. Ini berlaku untuk semua kata sifat i yang lainnya. Tinggal dirubah i menjadi kata. Makanya di Jepang kan Anda pernah dengar nggak istilah gini? Yokata. Pernah dengar nggak istilah gitu? Ada yokata. Itu sebenarnya dari kata sifat i ya. Tulisannya itu i itu ya. Itu kan maksudnya oke, baik ya. I des, i des yo. Nggak apa-apa kok sensei. Misalkan ima tabete mo ii desu ka gitu kan. Anda bilang ke sensei, saya sekarang boleh makan sensei. Di kelas gitu, mau makan, mau ngemil gitu kan. Terus saya bilang, hai ii desu. Ya boleh, oke, silakan. Nah, itu dari kata sifat i kemudian dirubah ke bentuk lampaunya itu jadinya yokata, bukan ikata ya. Mungkin Anda ada agak aneh, kok jadi ikata sih ya, karena beberapa kata sifat atau beberapa penggunaan kosakata dalam bahasa Jepang memang ada yang bisa kita bilang itu tidak sesuai dengan pakemnya, tidak sesuai dengan pola kalimat atau rumusannya, harusnya kan kayak gini sih. Karena kata sifat i sendiri itu bisa dibacanya yoi ya, yoi. Tetapi penggunaan yoi-nya itu biasanya sering digunakan pada saat berubah menjadi bentuk lampau, menjadi yokata. Orang Jepang jarang bilang ikata, itu jarang, mesti bilangnya yokata. Tapi kalau misalkan konteksnya hanya bukan lampau seperti tadi i, lebih banyak kan i daripada yoi. Hai i desu daripada hai yoi desu gitu, meskipun maknanya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti ada latihan ya, kita coba cara merubah ke bentuk past tense sama ke bentuk negatif past. Kita lanjut dulu ke percakapannya. Bisa saya munculkan. Hai, watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Chugoku de nani o shimashita ka? Chugoku de ne, yumei na ryori o tabemashita. Dou desu ka? Totemo oishikatta desu. So desu ka? Ii desu ne. Nah, seperti itu ya, itu contoh percakapannya. Sekarang saya minta tolong coba terjemahkan. Anda bisa nggak dari kalimat yang pertama dulu? Watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Imi wa nan desu ka? Artinya apa? Watashi wa Chugoku e ita koto ga arimasu. Silakan yang bisa langsung jawab. Saya pernah ke Cina. Hai, saya pernah ke Cina. Hai, ini siapa tadi? Mbak siapa? Namanya apa? Keisha Sensei. Keisha. Keisha-san. Hai, arigatou gozaimasu Keisha-san. Saya pernah pergi ke Cina. Benar ya? Sekarang lanjutannya, kalimat yang kedua. Nibang meno bunsho. Dou desu ka? Chugoku de nani o shimashita ka? Imi wa nan desu ka? Silakan yang bisa. Chugoku de. Nah, itu gimana? Cina itu gimana? Chugoku de nani o shimashita ka? Jadi bagaimana di Cina? Bagaimana di Cina? Jawaban lain silakan. Yang mau utarakan, oke, masih kita cari. Cina ngapain aja? Apa yang kamu lakukan di Cina? Hai, tadashi desu, ii desu ya. Apa yang Anda lakukan di Cina? Nani o shimashita ka? Dari kata nani o shimasu ka ya, jadi nani o shimashita ka? Oh, kamu pergi ke Cina, oke. Kamu di Cina ngapain aja? Kemudian, sambang meno bunsho wa yumei na ryori o tabemashita. Imi wa nan desu ka? Yumei na ryori o tabemashita. Yume wakarimashita ne. Yume. Sudah pernah ya kemarin ya. Yume na ryori. Iya, saya di sana makan masakan yang terkenal. Nah, kemudian do desu ka? Imi wa nan desu ka? Do desu ka?
Seperti apa? desu. Iya, seperti apa sih? Gimana sih? Nah, kamu kan bilang kalau kamu makan masakan yang terkenal. Do desu ka? Gimana tuh rasanya? Nah, kemudian dijawab totemo oishikatta desu. Imi wa nan desu ka? Totemo oishikatta. Imi wa apa? Artinya apa? Totemo oishikatta. Totemo itu penekanan ya, itu bisa Anda munculkan, bisa juga tidak. Totemo wa very, berarti apa? Sangat. Ya. Gimana artinya? Totemo oishikatta desu. Imi wa nan desu ka? Sangat enak, Pak. Hai, sangat enak, sangat lezat gitu ya. Totemo oishikatta desu. Nah, lalu dijawab, ditanggapi, so desu ka? Ii desu ne. Jadi ini harus hati-hati juga ya, ini saya tunjukkan. Jadi Anda kalau dalam kalimat bahasa Jepang lagi conversation, lagi kayak seperti itu, hati-hati ketika menggunakan ungkapan so desu ka. Itu kan ungkapan yang digunakan dalam menanggapi ujaran lawan bicara ya. Karena di Jepang ada namanya aisuchi, saya sudah jelaskan waktu itu. Harus ditimpali, selalu menimpali dalam bahasa Jepang. Nah, so desu ka itu ada dua intonasi ya, ada dua intonasi. Jadi kalau intonasi Anda turun, Anda hanya semacam memberikan tanggapan, oke deh, oh gitu ya. Tapi kalau Anda intonasi so desu ka-nya naik, itu kesannya Anda tidak percaya dengan apa yang diutarakan oleh lawan bicara Anda. Misalkan di sini ya, dengan contoh yang kalimat ini. Do desu ka? Totemo oishikatta desu yo. Ah, so desu ka? Anda bilang gitu, so desu ka? Desu-nya itu kayak naik ke atas, so desu ka? Kayak tanya gitu kan. Itu kesannya Anda kayak, masa sih? Enak? Jadi misalkan temannya cerita bahwa saya makan jengkol gitu ya, atau makan pete gitu kan. Anda tanya, do desu ta? Jengkol itu. Kemudian temannya bilang bahwa jengkol atau pete itu rasanya sangat enak. Nah, Anda kan nggak percaya karena Anda bukan pecinta jengkol dan pete. Anda bakal bilang, so desu ka? Masa sih? Tapi kalau Anda cuma sekedar menanggapi, itu kan urusan kamu. Kalau pete atau jengkol itu enak, Anda cuma bilang, so desu ka? Oh gitu, menurut Anda itu enak. Kalau menurut saya sih, enggak sih. Tapi kalau Anda pilih langsung konfrontasi, pilih juga bahwa menurut saya enggak kayak gitu, bisa bilang, so desu ka? Enggak enak gitu, bisa ya. Kemudian di sini karena menanggapinya oke-oke saja, so desu ka? Ii desu ne. Ii desu itu kayak, ya oke ya. Cerita kamu yang telah kamu ceritakan tadi tentang kesan kamu masakan tuh enak dan sebagainya itu ii desu. Oke gitu. Oke ya, saya senang kok dengerin cerita kamu itu. So desu ka? Ii desu ne. Oke deh, enggak apa-apa. Never mind, enggak masalah gitu. Makanya kalau Anda sering yang WhatsApp sama sensei, saya bacakan ii desu gitu kan. Ya enggak apa-apa gitu kan. Saya boleh bikin ininya pakai aroma jaja sensei. Saya boleh kan terus pakai hiragana, katakana dan sebagainya. Ii desu yo. Maksudnya ya oke, enggak masalah gitu ya. Ii desu. Ya, kita lanjutkan ya. Show and tell. Siapkan foto tempat wisata yang pernah kamu kunjungi berkelompok 4-5 orang secara bergiliran. Setiap siswa mempresentasikan pengalaman. Ini semua biasanya saya lakukan pada saat tatap muka ya. Meskipun daring kayak gini sebenarnya juga bisa sih. Cuman kendalanya kalau daring kan tadi ya kembali kepada kuota. Nanti Anda harus menampilkan wajah Anda atau presentasikan harus menampilkan gambar. Nanti kena kuota dan seterusnya. Makanya saya hindari untuk yang seperti ini pada masa masih daring lagi. Tapi kalau PTM mungkin bisa kita laksanakan nanti ya. Kita skip aja. Nah, nanti contoh presentasinya kayak gini ya. Ini seandainya Anda sudah mengerjakan ya. Ini kalau dulu yang waktu zaman masih PTM sekolahnya itu maju nanti terus menjelaskan. Contohnya seperti ini. Watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Nihon de kimono o kimashita. Totemo kirei deshita. Ya, watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Nihon de kimono kimashita. Totemo kirei deshita. Ini wa wakarimasu ka minasan? Bisa dimengerti ini maksudnya apa? Yang pertama apa? Watashi wa Nihon e ita koto ga arimasu. Saya pernah ke Jepang. Iya, saya pernah ke Jepang. Kemudian Nihon de kimono kimashita. Kira-kira apa maksudnya? Nihon de kimono kimashita. Maksudnya gimana? Ini karena ada kata kerja yang baru ya, mungkin ada yang belum tahu. Jadi kimas itu artinya mengenakan, memakai. Bisa Anda catat ya, Anda tulis ya. Kimas itu mengenakan, memakai. Dalam konteks yang lain, kimas bisa berarti datang. Tapi kalau konteksnya ini maksudnya mengenakan. Kimono ya. Kimono kimas, mengenakan kimono. Ini karena bentuknya lampau jadinya kimono kimashita. Seperti itu. Lalu ada nihon de. Nah, ada partikel de.
Ya, ini sensei kasih garis bawah sebentar ya, saya jelaskan. Jadi susahnya bahasa Jepang itu salah satu hal yang bikin susah ya selain hurufnya. Ini berdasarkan pengalamannya sensei ya. Sampai sekarang pun saya juga masih merasa kesulitan. Selain huruf Jepang yang ada hiragana, katakana, kanji, salah satu diantaranya adalah masalah partikel dalam bahasa Jepang. Jadi partikel itu susahnya apa? Satu partikel itu bisa berfungsi atau memiliki fungsi yang beragam. Jadi nggak saklek kalau partikel ini tuh pasti fungsinya ini. Nah itu ya agak susah bagi kita pembelajar bahasa Jepang. Makanya kalau Anda nanti mau ngisi partikel, Anda harus ngerti dulu, paham dulu konteks kalimat secara keseluruhan gimana. Lengkapnya dulu gimana. Anda lihat satu persatu kosakatanya, oh kalau kayak gini berarti harusnya partikelnya ini yang dimasukkan. Karena lebih pas seperti ini bukan yang ini. Nah seperti itu ya. Nah kembali ke sini. Kalau yang partikel O kan udah jelas ya, penanda objek penderita. Karena di sini ada kata kerja sih, kimas. Di sini objek penderitanya adalah kimono. Nah sekarang yang partikel D ini rada bermasalah karena fungsinya nggak cuma satu saja. Pada kalimat ini, fungsinya kalimat D adalah menunjukkan lokasi atau tempat di mana terjadi aktivitas. Ya, di mana terjadi aktivitas. Kenapa saya kasih garis bawah? Karena ini mirip dengan partikel ni yang menyatakan tempat. Anda masih ingat kalimat seperti ini? Kyoshitsu ni sukue ga arimasu. Atau kyoshitsu ni sensei ga imasu. Di kelas ada sensei, ada guru. Di kelas ada meja. Atau sukue no ue ni, di atas meja ya, sukue no ue ni kabang ga arimasu. Ada tas. Ini kan juga menyatakan tempat. Karena permasalahan dalam bahasa Indonesia, kita kan nggak membedakan di yang tempat sama dia ada aktivitas ya kan. Pokoknya dia di sensei menyatakan posisi. Itu kita bahasa Indonesia. Tapi di Jepang ternyata nggak kayak gitu ya, dibedakan. Jadi kalau cuma dia menyatakan posisi, lokasi, tempat, itu pakainya ni. Contohnya kayak sukue no ue ni kabang ga arimasu. Di atas meja ada tas seperti itu. Tapi kalau dia menyatakan tempat dan ada aktivitas yang sedang terjadi di situ, di tempat tersebut, maka pakainya partikel D. Contohnya seperti ini. Nihon de kimono kimasta. Saya mengenakan kimono pada saat di Jepang. Di Jepang ya, Nihon de. Seperti itu. Ya, jadi hati-hati ya. Nanti kalau di ulangan, suruh ngisi ada nihon, titik-titik, kimono, titik-titik, kimasta. Lalu ada pilihan yang ni, oh, Anda jangan kekecoh ya, jadi isi ni. Pilihlah yang D. Seperti itu. Meskipun kalau terjemahan Anda bisa protes, saya kan terjemahannya artinya di. Oke, memang di. Tapi dalam bahasa Jepang, orang Jepang akan memahami kalau Anda bilang ni, itu hanya memfokuskan pada posisinya saja, bukan pada aktivitas yang terjadi di situ. Kalau Anda menunjukkan bahwa ada aktivitas, pakainya D. Kemudian kita lanjut ya. Sekarang refleksi untuk materi pembelajaran yang satu. Ini sebelum kita lanjut ke materi yang pembelajaran kedua. Yang pertama adalah pola kalimat nani nani e itta koto ga arimasu, menyatakan kegiatan yang sudah pernah Anda lakukan, yaitu kegiatan pergi. Anda pernah pergi ke suatu tempat. Nani nani e itta koto ga arimasu. Kemudian yang kedua, merubah, terjadi perubahan. Ikeyoshi to nakeyoshi kawaru. Ya, cara berubah atau perubahan pada kata sifat na dan kata sifat i. Yang tadi sudah saya contohkan, misalkan atsui, panas, bentuk lampaunya jadi atsukata desu, i dirubah menjadi kata. Sedangkan kalau yang kata sifat na, karena dia nggak ada embel-embelnya na di belakang kan, kecuali digabung dengan kata benda lain, makanya dia langsung seperti predikat sifatnya. Contoh, kire des, cantik, bentuk lampaunya jadi kire desta, seperti itu. Ya, sebelum dilanjut mungkin ada yang ditanyakan dulu untuk yang pembelajaran satu ini. Sebelum kita lanjut ke pembelajaran yang kedua ya, materi yang kedua. Kita lanjut aja ya. Untuk yang kedua, kalau tadi di pembelajaran yang satu Anda sudah bisa menjelaskan tentang pengalaman pernah pergi ke dan menyatakan kesannya dalam bentuk lampau. Sekarang kita akan lebih spesifik menjelaskan juga detailnya. Jadi tidak hanya cuma ada cerita saya pernah pergi ke ini sensei, terus kesannya saya gini sensei, atau saya makan, kegiatannya makan apa gitu kan, pakai bentuk lampau, terus kesan Anda terhadap makan itu adalah seperti ini. Nah sekarang kita akan menceritakan sebenarnya mirip kayak materi yang sebelumnya ya, materi yang tentang kota dan beberapa tempat
wisatanya itu kan tempat yang khusus. Anda kan sudah belajar ya pada materi sebelumnya. Ini sebenarnya mirip sih, materi yang ini tuh mirip kayak yang itu. Cuman di sini kita ketambahan bentuk takoto garimas ya, sama cara berubah ke bentuk past tense yang kata sifatnya. Kalau yang kemarin kan nggak ada. Contoh seperti ini, Fuji-san wa takai yama desu. Ada kalimat seperti ini, Fuji-san wa takai yama desu. Fuji-san wa karimas ya, minasang. Fuji-san nan desu ka? Fuji-san. Fuji-san wa gunung Fuji ya. Fuji-san itu gunung Fuji. Jadi untuk menyatakan gunung Fuji bukan Fujiyama ya. Anda jangan keliru. Gunung Fuji itu Fuji-san. Jadi dalam bahasa Jepang cara menyatakan gunung adalah diikuti dengan sang. Misalkan Selamat Sang itu maksudnya gunung selamat. Bromo Sang itu gunung Bromo. Gunung Fuji ya Fuji-san. Kemudian ada kata Takai Yama desu. Nah di sini ada penggabungan antara ikeyoshi dan doshi dengan kata benda ya. Ikeyoshi dan kata benda. Cara penggabungannya langsung kata sifat tempelkan dengan kata bendanya. Ada kata yama gunung dan takai kata sifat yang artinya tinggi. Kita mau bilang gunung yang tinggi, maka jadinya takai yama. Fuji-san wa takai yama desu. Fuji-san wa takai yama desu. Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Itu salah satu contoh situs atau peninggalan warisan yang ada di dunia itu. Apa yang Anda ketahui tentang warisan dunia? Nah, ini nanti bisa dijelaskan di websitenya UNESCO ya. Kalau Anda ingin lihat, silakan diklik itu alamatnya. Anda cari tahu apa aja sih situs atau warisan peninggalan dunia. Bukan situs website ya, ini maksudnya situs itu peninggalan. Hai, di sini ada beberapa kosakata. Yang pertama ini gunung. Tadi apa gunung? Yama. Yama. Hai. Ichiban Yama. Kemudian yang kedua di sini ada pulau. Minasang pulau. Wakarimasu ka? Nihongo de nan desu ka? Shima. Shima. Hai, Shima. Ada Shima ya. Ada istilah Hiroshima ya. Di Jepang ada Hiroshima, Nagasaki. Bisa jadi ini juga maksudnya pulau Hiro ya. Apa Hiro itu Hiro yang luas, kemungkinan juga bisa seperti itu. Kemudian yang ketiga ini ada lautan ya, laut. Nihongo de? Umi. Uni. Uni ya, uni. Nah ini jadi uniknya kita dalam belajar bahasa ya. Makanya kalau misalkan ada suatu teks ya, suatu buku sumber yang bersumber dari bahasa yang lain dan sebagainya, Anda tuh harus benar-benar tidak sekedar menguasai kosakatanya, tapi juga budayanya di sana itu kalau nerjemah itu gimana maksudnya. Jadi nggak bisa kita langsung, kalau gini berarti maksudnya gini, nggak bisa ya. Misalkan kayak istilah meja hijau ya, di meja hijau kan. Itu kan bukan berarti meja yang warnanya hijau ya kan, bisa sih seperti itu, tapi kan ada makna konotatif dan denotatif kan. Meja hijau maksudnya pengadilan. Jadi kalau misalkan ada orang Jepang gitu nerjemahkan, oh Midori Sukue gitu kan, atau Midori Teburu maksudnya meja hijau, itu bisa salah, padahal maksudnya adalah pengadilan. Makanya dalam belajar bahasa ada beberapa kosakata yang mirip seperti di bahasa kita, tapi maknanya bisa beda. Contoh kayak ini kan, umi di Jepang ternyata lautan, tapi di bahasa yang lain umi bisa jadi ibu kan. Seperti itu. Atau kalau yang ekstrim malah ada yang nggak enak ya, kayak di bahasa Jepang ya. Ini saya mohon maaf ya, saya bukan berkata kasar, tapi saya kasih contoh aja. Kalau katakana ya, katakana itu kan atau bahasa Jepang kan harus ada huruf hidupnya semua kan. Misalkan nama orang namanya Askur misalkan ya. Mudah-mudahan nggak ada namanya Askur ya di sini. Askur ketika dijadikan huruf Jepang, nama Jepang, maka jadinya kan harus hidup semua kan. S-nya yang mati hidupkan, R-nya yang mati hidupkan. Nanti Askur jadinya Asukuru ya kan. Asukuru sang, Askur. Itu kalau di Indonesia kan jadi jelek ya. Asukuru kan berarti masa anjing yang kurus ya kan, Asukuru, padahal bukan itu kan. Asukuru. Atau Anda tahu lime itu ya. Lime kayak sunlight itu kan ada yang lain, ada yang lemon kan. Kalau dalam katakana itu kan bisa ditulis yang lemon itu jadi lemon ya. Nah, yang bermasalah itu yang lime ya. Lime itu kan dari bahasa Inggris, pronunciation-nya lime. Tapi di Jepang kan nggak ada L, Sensei. Gimana, Sensei? Nah, itu masalahnya. L-nya kita rubah menjadi apa kira-kira minasang? L-nya dirubah jadi R. Nah, itu kalau dibaca di kota Tegal khususnya ini jadi kasar sekali ya. Lime ya, lime itu jadi laimu kan, laimu. Nah, itu nanti L-nya jadikan R. Nah, itu gak usah disebutan lah, pokoknya kasar. Nah, itu sedikit perbedaan gitu. Tapi kalau Anda belajar, Anda harus tahu. Makanya kan nggak bisa Anda bilang, kamu ngomong kasar. Ini bahasa Jepang kok. Nah, Anda bisa berdalih kayak gitu kan. Oke, yang keempat.
Ada Nandeska, ini ada apa ya? Minasang? Mori. Mori, hai. Hutan ya, Mori. Minasang, Meitante Conan, wakarimasu ka ya, detektif Conan itu kan ada salah satu hitotsu no karakter wa karakter no namae wa Kogoro Mori desu ne. Itu ada yang namanya Kogoro Mori kan, detektif Kogoro Mori. Nah, di sini masalah Mori sendiri ya, saya memberikan sedikit fakta yang ada tentang hutan ini. Jadi dalam bahasa Jepang itu kanjinya Mori ya, kanjinya hutan. Itu kalau dilihat, nanti ada kalau misalkan penasaran bisa cek sendiri ya. Sebenarnya dari kanjinya pohon. Anda tahu kanjinya pohon ya? Kita kan dulu pernah belajar di kelas 10 kalau nggak salah. Nichi Getsuka Sui Moku Kindo itu kan ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu kan. Nichi matahari, Getsu bulan, kemudian Nichi Getsuka, Ka itu api, Sui air, Mizu, lalu ada Moku ya pohon kan, kayu itu kan, Ki. Nah kanjinya hutan itu adalah kanji pohon yang ditulis ada 3 ditumpuk. Itu maksudnya hutan. Jadi pohon yang banyak berarti Mori. Hutannya ada banyak, pohonnya ada banyak, lantas dibaca jadi Mori, maksudnya hutan. Nah seperti itu. Itu kerennya belajar kanji itu nanti ada seperti itu kalau Anda berminat untuk benar-benar belajar ya. Contoh lagi, kanjinya cewek, itu kan ada kan kanjinya wanita. Nah wanita ditumbuk-tumbuk ya, kanjinya wanita itu ditumbuk-tumbuk, ditulis beberapa kanji seperti itu ya, dengan kanji yang sama. Nanti jadinya urusai. Urusai itu artinya cerewet ya, banyak bicara. Karena di situ digambarkan kalau wanita kan lebih banyak bicara ya, jadinya digambarkan kanjinya jadi ada tiga wanita. Kalau sudah ngobrol jadi satu itu ribut banget ya, urusai seperti itu. Itu cara menghafalkan kanjinya, nanti salah satu contohnya seperti itu. Ya kita lanjut. Kemudian yang kelima ada peninggalan dalam Nihongo de iseki ya. Peninggalan bisa kalau di Indonesia wa Borobudur ga arimasu ne minasang. Sono Borobudur wa salah satu dari Sekai no iseki desu. Salah satu peninggalan dari budaya ada di dunia ya. Kemudian yang keenam ada Nandeska minasang. Ini sebenarnya adalah masjid ya. Kalau secara langsung spesifik kita akan bilang kore wa mosque desu. Ini adalah masjid. Tapi kalau Anda ingin mengutarakan secara umum itu adalah bangunannya umat Muslim, umat Islam. Anda bisa bilang seperti ini. Islamu kyo no tatemono desu. Islamu kyo no tatemono desu. Hai. Tatemono wa bangunan desu. Tatemono wa bangunan ya. Jadi bangunan. Islamu wa Islam, kyo itu menunjukkan agamanya. Islamu kyo agama Islam. Isuramu kyo no tatemono wa bangunan miliknya umat beragama Islam. Nanti kalau Anda misalkan tanya saya kalau agama yang lain gimana? Nanti ada ya, nanti ada penjelasannya di setelah slide ini. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian binatang yang unik, Nihongo de mezurashi doubutsu. Mezurashi doubutsu. Doubutsu wa hewan desu. Mezurashi wa ikeyoshi, kata sifat i. Jadi mezurashi itu artinya unik ya, langka. Jarang-jarang ada. Dobutsu, hewan, mezurashi dobutsu, berarti hewan yang unik, yang langka, yang mau punah. Tatoeba, contohnya kodomo anak-anak ya, komodo toka, ada komodo, mungkin ada Jawa torai, ada macan Jawa, nanti ada badak berjula satu dan lain-lain. Di dunia ini yang mezurashi, yang langka itu apa aja. Nah kita lanjut. Nah tadi yang ada yang bilang saya kalau agama lain gimana bangunannya. Tinggal Anda ganti sebelumnya no tatemono itu yang Islamu kyo-nya diganti dengan agama lain. Misalkan agama Kristen ya, agama Kristen atau yang beragama Katolik karena tempat ibadahnya mirip ya, gereja seperti itu. Makanya bisa disebutkan Kristo kyo no tatemono desu ya, untuk gereja ya. Maksud gereja itu bisa disebutkan juga Kirisuto kyo no tatemono desu. Kemudian dengan agama Buddha, ada kuilnya seperti itu, Anda bisa sebutkan Bukkyo no tatemono desu. Bukkyo no tatemono desu, jadi bangunan umat beragama Buddha. Agama Hindu gimana? Hindu kyo no tatemono desu. Hindu kyo no tatemono desu. Bangunan umat beragama Hindu, seperti itu ya. Ya, sekarang kita coba nanti ada Nihongo de ya, pakai bahasa Jepang untuk menjawab ini.
Nihongo de nan desu ka? Hai, ichibang. Jaya Wijaya toka Kurinchi toka nan desu ka minasan? Nihongo de. Nan desu ka? Jaya Wijaya, Kurinchi, Salak, Bromo, Slamet. Yama. Nani? Yama. Hai, Yama desu. Nihongo de Yama. Soste 2 bang, nomor 2. Daratan yang dipisahkan oleh lautan. Nan desu ka? Berapa nan desu ka? Shima. Shima. Hai, Shima. Sambang, tempat yang di dalamnya terdapat fauna dan flora langka. Luasnya makin berkurang. Nan desu ka? Mori. Mori. Hai, Mori desu. Tempatnya hewan dan tumbuhan tapi semakin berkurang, ada yang dibakar ya. Dan seterusnya. Hai, Yombang, hanya hidup di daerah tertentu dan banyak yang hampir punah. Nan desu ka? Mezurashi Dobutsu. Hai, Mezurashi Dobutsu. Komodo atau ya yang tadi ada komodo. Itu kan kayak naga ya, komodo. Terus ada macan tadi misalkan ya, atau hewan lain, burung apa yang tertentu, banyaklah. Tapi sudah punah ya, meskipun jumlahnya banyak, yang Mezurashi itu banyak, tapi jenisnya itu udah tinggal sedikit gitu ya. Jadi hewan yang langka apa aja sih, ada komodo, ada macan, dan itu kan masih banyak sih, tapi tiap jenisnya itu udah mau habis, udah mau hampir nggak ada sama sekali. Kemudian yang kelima, tempat atau bangunan peninggalan sejarah. Nan desu ka? Iseki. Hai, iseki. Tatoeba Borobudur. Kemudian nanti ada Machu Picchu ya, Machu Picchu ada di Peru. Terus ada Saint-Mon Miseru ya, kalau nggak salah itu kayak bangunannya gereja-gereja gitu. Sepertinya di Perancis atau di mana itu. Kemudian ada Pisa Tower ya, ada Menara Pisa ya, ada yang lain lah banyak. Nanti Anda bisa cari peninggalan sejarah di dunia itu apa aja. Kemudian, hai Rokubang, bukan terbentuk secara alami. Nan desu ka minasan? Kalau Yama kan alami ya, tahu-tahu muncul sendiri. Mori juga alami. Meskipun Mori juga bisa dibuat sih ya, tapi kan tumbuhnya itu alami. Kalau Shima, pulau yang buatan sekarang ada ya, bisa ya. Kebanyakan meskipun rata-rata sih alami sih, pulau itu keluar sendiri, tapi dibuat sekarang artifisial itu juga sudah ada. Manusia tambah hebat memang, bisa buat macam-macam. Nah yang paling kelihatan terbentuknya tidak secara alami yaitu apa? Tatemono ya. Jadi tatemono itu kan terbentuknya nggak secara alami. Iseki juga bisa, peninggalan itu juga kan terbentuknya tidak secara alami. Borobudur kan ada yang buat ya, terus kayak Menara Pisa juga ada yang buat, terus tempat-tempat yang lain juga bekas-bekas misalkan ada bangunan yang tua itu kan juga ada yang buat. Apalagi kayak tatemono, bangunan seperti gereja, masjid itu kan pasti ada yang buat. Ja, Nanabang, yang ada di kotamu, nan desu ka minasan? Yama arimasu ka Yama? Tegaru ni Yama arimasu ka? Arimasen ya. Yama itu kan ikutnya kabupaten, berarti nggak ada. Umi, do desu ka Umi? Umi arimasu ka? Kalau Tegal Umi masih bisa ya, laut kan masih dekat sama laut. Pak. Ya, Pai, pantainya dekat sama laut masih bisa lah. Kalau Yama kejauhan, itu punya wilayahnya kabupaten. Mori arimasen ya. Shima kita ada di Shima, berarti nggak mungkin. Yang bisa lagi paling ini tatemono ya, Isramu Kyono Tatemono, ada masjid kan, terus ada Kyokai no Tatemono, Kristo Kyono Tatemono juga ada gereja ya, juga ada kuil, itu masih bisa. Kalau Iseki ada nggak peninggalan di Tegal itu? Arimasu ka Iseki? Kalau saya lihat sih Sekai no Iseki wa Tegarute arimasen ya, kelihatannya nggak ada ya kalau yang peninggalan dunia. Tapi kalau peninggalan sejarah ya semacam prasasti tentang negara kita sendiri, ya wilayah kita sendiri, kayak misalkan yang bangun kota Tegal Ki Gede Sebayu, ataupun ada prasasti lain dari zaman kerajaan apa, kemungkinan sih masih ada di Tegal kalau masalah peninggalan seperti itu. Tapi kalau Sekai no Iseki yang dianggap sebagai peninggalan budaya di dunia, ya warisan dunia, kayaknya nggak ada. Di Tegal itu sebenarnya tidak ada arimasen ya. Cak, segi buat kelompok 4-5 orang ini tidak ya. Kalau pas PTM saya suruh buat seperti ini, karena nanti Anda harus presentasi maju di depan satu-satu terus mempresentasikan. Tapi kalau ini daring, meskipun sebenarnya bisa, tapi kan kita daring terbatas ya sama kuota dan lain-lain. Nanti kalau ini Anda harus menampilkan nyala terus videonya, harus ngomong terus, nanti kuotanya kemakan banyak.
Makanya ini tidak usah dikerjakan ini ya, yang kelompok ini. Selain sensei di masa pandemi dan daring ini, sensei lebih mengutamakan Anda untuk bekerja sendiri-sendiri ya, individu. Seandainya kelompok pun kayak kemarin, paling cuma 2 sampai 3 lah, tidak sampai 4 atau 5. Karena kalau kelompokan, sensei takutnya karena ini sensei tidak bisa ngeliat secara langsung, bisa jadi kan nanti teman Anda mungkin ada yang cuma nitip nama doang ya, nanti ada diancam yang lain. Awas kalau saya nggak dimasukkan kelompok kamu, misalkan seperti itu ya. Ternyata nggak ada kerjanya misalkan, malah jadi beban. Kalau dalam ini katanya beban doang sensei, cupu sensei, nggak bisa ngapa-ngapain tapi pingin ikut. Nah itu kan kasihan temannya. Makanya sensei malah pinginnya kalian semua di sini individu aja lah ya, karena kita kan daring ini Anda bebas, bisa mencari data sendiri di internet, bisa tanya ke sensei juga kalau ada permasalahan. Nah, jadi silakan tanggung jawab kalian sendiri, kalian rasakan sendiri. Kalau Anda kerjakan dapat poin, dapat nilai, dapat apresiasi dari sensei. Kalau tidak pun ya sudah, berarti tanggung jawab kalian nggak ada nilai, tidak tuntas, bisa lulusnya lama ya. Mudah-mudahan tidak di kelas ini ya. Tapi kalaupun misalkan dikerjakan itu kayak gini contohnya. Di dulu kelasnya kalian seperti ini. Slide pertama Machu Picchu ya, dijelaskan, kasih gambar fotonya, peninggalannya apa, dijelasin peninggalan dunianya. Oh Machu Picchu ya, ini suatu peninggalan yang ada di Peru. Basho tempatnya di mana? Peru, tunjukkan di peta gitu kan. Kemudian yang keempat, slide keempat, Tokucho, ciri khasnya apa aja? Anda jelaskan pakai bahasa Jepang sepemahaman Anda ya, jadi pakai pola kalimat kayak kata sifat yume na iseki itu kan masih bisa, totemu kire masih bisa. Tapi kalau misalkan Anda nggak ngerti bahasa Jepangnya, penjelasan tambahnya bisa pakai bahasa Indonesia, warisan ganda, peninggalan kota indah dan seterusnya. Nah ini contoh kalau disampaikan. Minasan konnichiwa, halo semua, watashi tachi wa, kami semua yang ada di sini ya. Machu Picchu ni suite, suite itu tentang ya. Machu Picchu, tentang Machu Picchu. Machu Picchu ni suite happyo shimasu. Happyo shimasu wa presentasi, mempresentasikan, menyampaikan. Watashi tachi wa Machu Picchu ni suite happyo shimasu. Kami di sini akan mempresentasikan tentang Machu Picchu. それからマチュピチュはペルーにあります。マチュピチュはペルーにあります。マチュピチュ ada di Peru. Machu Picchu は有名な遺跡です。Machu Picchu adalah peninggalan yang terkenal. Totemo kirei desu, sangat indah. Nah, seperti itu ya penjelasannya, simpel aja. Kemudian di bawahnya Anda bisa memberikan penjelasan pelengkap. Karena Anda rasa ini kalimatnya saya nggak ngerti dalam bahasa Jepang, oke Anda tambahkan secara dalam bahasa Indonesia aja nggak apa-apa ya. Kalau presentasi seperti itu, ya makanya ini buat kelas kalian saja. Sebenarnya buat kelas semua kelas ya, tapi mumpung saja di kelas 11 tapi memberikan sedikit evaluasi buat ulangan harian yang kemarin, ulangan harian 1 dan kedua. Ya ini saya kalau misalkan sesinya suuzon ya, berprasangka buruk sama kalian ya. Mohon maaf. Jadi untuk soal yang terakhir kan saya selalu memberikan kalian kesempatan untuk menuliskan sesuatu hal, entah berupa laporan, wacana, teks atau sebagainya. Nah, saya amat sangat berharap sekali kalian dalam menuliskan jawabannya itu kalian pakai aja yang versinya sensei, maksudnya yang sudah saya ajarkan aja. Saya tiap kali ngajar kasih materi atau tugas itu saya berusaha semudah mungkin yang bisa Anda ikuti. Misalkan tugas tuh saya sudah kasih kayak contohnya kayak gini kalau udah jadinya. Nah ini yang versi kosongannya seperti ini. Anda tinggal masukkan aja tuh yang kosongan. Di contoh sensei itu kalimatnya apa, kosakatanya diganti aja. Misalkan di sensei jelasinnya tentang Surabaya, Anda ganti aja kota yang lain. Misalkan Bandung, di Bandung apa aja. Nah seperti itu. Tidak usah pakai hal yang susah-susah. Ya karena saya banyak melihat di ulangan itu, pada satu ulangan ya kalau tugas mungkin masih gak begitu. Tapi ketika ulangan, entah kalian itu pakai Google Translate ya, atau Anda main ke situs tertentu, terus situsnya ditranslate semuanya ya, akhirnya berubah jadi bahasa Jepang, sudah tinggal ada copy saja ditempelkan langsung. Nah, saya nggak tahu apakah seperti itu, tapi saya lihat bahasa yang Anda gunakan ya di jawaban itu adalah bahasa-bahasa yang advance ya, bahasa-bahasa yang nanti levelnya masih nanti di level yang berikutnya. Jadi saya hanya lihat ini sebenarnya kalian jawabannya benar sih, bisa diterima, tetapi masalahnya kalian paham nggak sama yang ditulis. Saya cuma itu aja sih. Contohnya gini. Kemarin kan ada yang namanya Ria Anggi ya, di soalnya kan ada yang namanya Ria Anggi itu diterjemahkan jadi Siawase Anggi. Siawase kan artinya ria, gembira, senang. Terjemahin Siawase Anggi, sih bingung Siawase maksudnya apa? Oh ternyata ria. Berarti kan ada kelihatan banget kopas terjemahkan semuanya termasuk kata ria itu sendiri. Jadi Siawase. Nah, makanya ya mohon maaf kalau yang kemarin merasa saya ulangan harusnya kok nilainya 100 kok enggak jadi 100. Kemungkinan besar saya anggapnya seperti tadi, Anda kurang partikel, salah harusnya si ini yang diceritakan malah
pewawancara yang diceritakan, bukan narasumbernya yang dilaporkan ya. Jadi nilainya saya kurangi. Tidak saya salahkan 100% tidak, tetap saya kasih poin karena Anda sudah berusaha ya, tapi tidak, nilainya juga tidak 100% seperti itu. Ya jadi tolong nanti di ulangan selanjutnya ya kalau ada suruh bikin teks percakapan atau wacana, Anda bikin aja sesuai yang saya ajarkan aja, nggak usah susah-susah ya. Nanti ada saatnya kita belajar yang susah, nanti ya, sabar. Anda nggak usah terlalu jauh banget, kita pakai yang simple aja seperti ini. Ya, seperti itu. Soalnya kalau Anda pakai aneh-aneh, bisa jadi nanti kalau ulangan selanjutnya Anda masih tetap seperti itu, saya akan niteni maksudnya kasih tanda ke anak tertentu yang selalu kayak gitu. Nanti kalau pas lagi Zoom atau Jmeet seperti ini, saya akan tanya ke anak tersebut, ya coba kamu ceritakan pakai versi yang itu. Kamu kan bisa kan, soalnya di ulangan kamu selalu menggunakan bentuk-bentuk yang advance, yang sudah canggih. Itu gimana, bisa nggak? Nah, takutnya kan Anda nanti pas nggak bisa kan malah mempermalukan diri sendiri kan, kelihatan gelagapan. Maksudnya saya nggak usah seperti itulah. Silakan Anda gunakan saja bentuk-bentuk yang sederhana dari Sensei, cukup itu aja. Sensei juga nggak aneh-aneh kok. Anda malah benar jawabannya. Tapi kalau Anda aneh malah bisa jadi salah, bisa jadi benar, bisa jadi salah ya. Seperti itu. Oke, ini sudah mau habis ya. Ini refleksi materi pembelajaran yang kedua. Yang pertama polanya adalah nani nani wa nani nani ni arimas. Ini seperti mirip kayak yang dulu. Misalkan dulu kan ada Surabaya wa rawon ga arimas gitu kan. Kalau yang dulu seperti itu. Nah, sekarang di sini seperti dibalik ya, seperti dibalik. Tapi ini kan kalau yang dulu menyatakannya nggak harus tempat, bisa menyatakan makanan. Nah, kalau misalkan ini kita spesifik ke tempat. Misalkan Pak Iwa ya, Pak I kita bisa ada Pak ini. Tegaruni arimas. Pak itu ada di Tegal. Pak Iwa Tegaruni arimas. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau yang keempat, ini pola kalimat biasanya menyatakan kesan. Nani nani wa, nani nani des. Misalkan Tegaru wa atsui des. Tegal itu panas. Atau Tegaru wa atsui machi des. Tegal adalah kota yang panas. Pakai pola yang keempat ini. Kemudian pola yang kelima, nani nani ni, nani nani ga imas atau arimas ya. Sesuaikan benda mati atau makhluk hidup. Nah, ini kebalikan yang saya bilang tadi. Seperti di pada materi sebelumnya kan kita bilangnya kayak gini. Semarang wa ya, Semarang wa higasi Semarang wa Cubu Jawa ni arimas ya kan. Semarang wa Cubu Jawa ni arimas. Semarang ada di Jawa Tengah ya kan. Nah, sekarang cuma kita balik ya, kita balik aja. Jadi profesinya dulu di depan. Cubu Jawa ni di Jawa Tengah, Semarang ga arimas. Ada Semarang di Jawa Tengah. Nah, seperti itu. Jadi artinya mirip-mirip ya dengan pola kalimat yang sebelumnya, tinggal cuma dibalik aja posisinya. Misalkan kalau buat benda hidup gimana Sensei? Oke, misalkan buat benda hidup seperti ini. Sensei wa kyoshitsu ni imasu. Sensei wa kyoshitsu ni imasu. Sensei, guru, ada di kelas. Nah, sekarang kita balik. Kyoshitsu ni sensei ga imasu. Ada sensei di kelas atau di kelas ada sensei. Seperti itu. Jadi cuma dibalik ya. Hati-hati nanti kalau pas ulangan, meskipun kelihatannya simple, ini juga bisa sedikit membingungkan kalau Anda tidak teliti. Hai, sebelum kita akhiri, ini yang terakhir ya, merubah bentuk kata sifat i dan na menjadi bentuk past tense dan negatif past tense. Nah, ini agak-agak harus Anda cermati. Ya, kita mulai dari yang kata sifat i dulu ya. Oishi itu kata sifat i, nanti negatifnya jadi oishi kunai. Oishi kunai, tidak lezat. Nah, kemudian gimana cara bentuk past tense-nya? Nah, saya tadi sudah menjelaskan, i-nya dirubah menjadi kata. Oishi i jadi oishi kata des untuk bentuk past tense-nya. Nah, sekarang gimana kalau jadi negatif lampau Sensei? Nah, ini saya kasih triksnya ya. Triknya adalah Anda harus menguasai dulu cara merubah ke negatif yang present. Jadi dari oishi itu Anda harus tahu dulu gimana negatifnya oishi. Oishi kunai. Nah, oke. Nah, dari situ baru Anda berangkat cara merubah ke bentuk past tense-nya dari negatif itu. Caranya cukup mudah. Karena oishi kunai ini belakangnya juga huruf hiragana i. Nanti cara berubahnya sama kayak merubah kata sifat i menjadi bentuk lampau. I-nya menjadi kata. Oishi kunai present jadi oishi ku nakata des, seperti itu ya.
oshikunai, oshikunakatta desu. Sekarang gimana kalau kata sifat na? Nah, kalau kata sifat na karena seperti penanda predikat doang ya, des seperti itu, maka ketika menjadi bentuk negatifnya adalah kirei janai des untuk bentuk present. Sekarang kalau bentuk past tense-nya dari kirei des jadi kirei desta. Kemudian ke bentuk negatif past tense-nya, ini agak tricky ya, yang agak-agak harus hati-hati nih. Awalnya kan dari kirei janai, ya kan? Kirei janai. Nah, nanti yang Anda rubah menjadi past tense adalah yang janainya, bukan desunya. Ya, jadi bukan desta, tetapi janai ini Anda rubah menjadi past tense negatif. Jadinya janakatta. Desnya tetap. Ya, jadi mirip kayak yang bentuk kata sifat i ya. Kirei janai des. Pastinya jadi kirei janakatta des. Tidak cantik sensei, seperti itu. Ya. Ya, untuk yang terakhir ini contoh kemungkinan tugasnya nanti akan Anda bikinnya kayak gini ya, kayak gini contohnya. Nanti jangan khawatir, saya akan selalu memberikan contoh penugasannya seperti apa. Bisa saya munculkan nanti tugas ini mungkin saya munculkan minggu ini, atau kalau enggak ya minggu depan ya, supaya Anda fokus belajar dulu. Karena minggu depan saya jadwalkan untuk ulangan harian ketiga materi yang ini ya. Kita langsung setelah belajar langsung kita evaluasi ya, Anda sudah paham atau tidak. Contohnya seperti ini. Watashi wa Memphis ni tsuite happyou shimasu. Saya akan mempresentasikan tentang Memphis. Nah, Memphis itu suatu daerah yang ada di Egypto ya, di Mesir, satu wilayah tempat destinasi. Memphis wa Egypto ni arimasu. Memphis ada di Egypt, di Mesir. Memphis wa furui iseki desu. Memphis adalah peninggalan kuno, peninggalan lama, furui. Kemudian piramid ga takusang arimasu. Takusang wa banyak ya. Piramid wa piramid. Piramid ga takusang arimasu. Banyak piramid. Ada banyak piramid. Kufuo no piramid mo Memphis ni arimasu. Nah, piramid yang namanya Kufuo ya, piramid Kufuo pun juga ada di Memphis. Selain dari piramid-piramid yang banyak tadi, mungkin piramid standar ukurannya ya, tapi juga ada piramid yang Kufuo, itu yang paling besar. Kufuo no piramid wa, piramid Kufuo, sekai de ichiban oki desu. Sekai wa dunia, ichiban wa nomor 1, oki wa besar. Kita gabungkan, sekai de ichiban oki. Yang nomor 1 terbesar di dunia, maksudnya paling besar di dunia, piramid Kufuo itu tadi ya. Lalu Anda tutup arigatou gozaimashita, seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, tapi jangan khawatir, akan saya jelaskan lebih detail nanti pada penugasannya ya. Anda tunggu saja, tidak usah khawatir. Ya, ini rangkumannya materi pelajaran 1 ini. Yang pertama menyatakan pernah pakai pola tak kotoga arimas ya. Misalkan bari eta kotoga arimas, pernah pergi ke Bali. Kemudian menyatakan kesan pakai kata sifat ya. Sebenarnya sih kata sifatnya bisa present kan, tetapi karena ini kesannya sudah lewat, makanya pakai bentuk lampau semua. Oshikata, subarashikata, kirei desta ya. Lalu yang ketiga menyatakan keberadaan. Berarti cuma pakai yang arimas, menyatakan posisi. Ini mirip kayak materi pas menjelaskan kota terletak di provinsi tertentu. Mirip seperti itu sebenarnya ya. Cuma ini diganti dengan destinasi suatu wisata atau lokasi peninggalan ya, terletak di negara mana. Misalkan Machu Picchu ya. Machu Picchu Peru ni arimas. Machu Picchu ada di Peru. Kemudian yang keempat menjelaskan situs warisan dunia. Nah, ini Anda jelaskan. Misalkan Machu Picchu itu gimana? Tempat yang gimana? Anda jelaskan. Machu Picchu yumei na iseki desu. Machu Picchu itu peninggalan yang terkenal ya, situs warisan budaya yang terkenal. Kemudian yang kelima menyebutkan peninggalan yang ada di tempat yang menjadi situs warisan dunia. Jadi misalkan dijelaskan tuh di Machu Picchu itu ada peninggalannya apa aja sih? Nah, ya. Contoh di sini sih ada Monsang Miseru ni ya, Monsang Miseru itu nama tempat ya, nama warisan budaya dunia, Monsang Misel. Kiristo Tokyo no tatemono ga arimasu. Jadi di Monsang Misel ini ada bangunannya umat Kristen. Berarti banyak kayak gereja-gereja seperti itu ya di Monsang Misel. Nanti Anda bisa searching di Google Monsang ya, Misel seperti itu. Apakah ada di Perancis? Nanti Anda cek ya, apakah ada di Perancis atau di mana? Nanti Anda cek lagi. Ya,
Warimas. Ya, sudah sampai di sini ya materinya untuk bab ini ya, untuk bab ini.